volume benda pejal dan atau dalam kurung lempengan. Benda pejal itu diperoleh dengan cara menggerakkan suatu daerah pada bidang sejauh H dengan arah yang tegak lurus pada daerah tersebut. Volume benda ditentukan sebagai luas A dalam kurung daerah alas dikalikan dengan tinggi H. Berikut merupakan gambar benda yang sudah kami siapkan. Nah, lalu bagian yang diwarnai biru merupakan luas alas. Luas daerah alas atau bisa disebut A. Nah, lalu untuk menentukan volume pada benda pejal ada rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan A kali H. Volume benda pejal dalam kurung lempengan. Berikut adalah gambar benda pejal ya. Gambar pejal yang terlihat seperti lapisan-lapisan seng seperti ini. Oke. Volume atau V benda dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann. Dengan jumlah Riemann, V ekuivalen sigma A dalam kurung XI tutup kurung delta XI. Nah, lalu kalau pada rumus diintegralkannya, V sama dengan integral A dalam kurung X tutup kurung dx. Integral batasannya A sampai B. Oke, lanjut pada benda putar cakram. Volume benda putar cakram. Apabila sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada suatu bagian bidang yang terbagi oleh sebuah garis lurus tetap diputar mengelilingi garis tersebut. Daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Garis yang tetap tersebut dinamakan sumbu putar. Berikut adalah contoh gambarnya. Contoh pada gambar di sini, garis biru ini hampir membentuk bahkan hampir serupa dengan segitiga siku-siku. Nah, jika garis biru ini mengelilingi sumbu X, terlihat seperti kerucut. Terlihat seperti kerucut ya. Nah, lanjut pada gambar berikutnya. Ada sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran yang di garis biru. Kalau lingkaran ini kita putar mengelilingi sumbu X, terlihat seperti gelang bentukannya. Bisa seperti gelang atau karet, bisa atau donat, bisa disebut juga donat. Misalkan kurva Y sama dengan F dalam kurung X tutup kurung X dari 0 sampai A dipotong-potong dalam bentuk cakram. Bentuk cakram di bawah dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari. R sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Tinggi H sama dengan delta X. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, ini ada garis yang biru ya, teman-teman.
Ini garis biru jika kita mengelilingi dia mengelilingi sumbu X akan berbentuk seperti demikian. Lalu rumus apa yang kita gunakan nantinya? Nah, volume tabung, karena dia hampir bentuk di tabung. Delta V sama dengan V R kuadrat dikali H. V R kuadrat dikali H. Luas alas kuadrat dikali H. Nah, ini ada rumusnya satunya lagi. Delta V ini jika diapproksimasikan ya, bisa menggunakan rumus yang sedemikian. Delta V ekuivalen V buka kurung F buka kurung X tutup kurung kuadrat delta X. Selanjutnya, volume benda putar dengan cara metode cincin. Cincin yang dimaksud dalam metode ini terbentuk dari hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu yang tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Kemudian, sumbu putar pun tegak lurus terhadap daerah persegi panjang yang diputar. Seperti gambar berikut, di mana terdapat daerah persegi panjang yang tidak berimpit terhadap sumbu putarnya. Daerah persegi panjang ini juga tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Kemudian, apabila persegi panjang kita putar terhadap sumbu putarnya, maka akan terbentuk sebuah cincin seperti ini. Lalu, untuk mencari volume dari cincin ini, caranya yaitu dengan mengalihkan luas permukaan dan tingginya. Luas permukaannya itu adalah VR kuadrat, di mana pada cincin ini memiliki dua jari-jari, yaitu jari-jari luar yang dinyatakan dengan R besar dan jari-jari dalam yang dinyatakan dengan R kecil. Sehingga panjang jari-jarinya didapatkan dengan mengurangi R besar dan juga R kecil, sehingga menjadi V R besar dikurangi R kecil, kemudian dikuadratkan dan dikalikan dengan tingginya yaitu T. Sehingga menjadi V R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat dikalikan T. Selanjutnya yaitu terdapat sebuah daerah yang dibatasi oleh titik A dan juga titik B. Kemudian di sini terdapat partisi yang didapatkan dari potongan-potongan daerah tersebut yang membentuk tabung-tabung kecil. Kemudian apabila daerah ini kita putar terhadap bidang datar atau sumbu X, maka akan membentuk seperti ini. Dan partisi di dalamnya akan membentuk sebuah cincin. Sehingga untuk mencari volumenya yaitu dengan cara volume sama dengan V R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat dikalikan tingginya. Sehingga kita aproksimasikan menjadi delta V ekuivalen V R besar X kuadrat dikurangi R kecil X kuadrat dikalikan tingginya yaitu adalah delta X. Sehingga dapat kita integrasikan dan dapat kita nyatakan menjadi integral A sampai B V R besar X kuadrat dikurangi R kecil X kuadrat dx. Kemudian selanjutnya yaitu contohnya. Tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu grafiknya. Di sini sudah diketahui, ini merupakan
kurva dari persamaan Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan ini merupakan kurva dari persamaan Y kuadrat sama dengan 8X atau Y sama dengan akar 8X. Selanjutnya, daerah yang berwarna biru ini merupakan daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tadi. Dan ketika daerah ini kita iris-iris, kita potong-potong, maka akan terbentuk partisi seperti ini, yang berbentuk tabung-tabung kecil. Kemudian, ketika kita putar daerah ini terhadap sumbu X, maka kurang lebih akan menghasilkan bentuk seperti ini. Dan partisi tadi akan berbentuk sebuah cincin. Lalu, untuk menghitung volume benda putarnya, maka kita aproksimasikan delta V, ekuivalen V, dengan jari-jari luarnya itu akar 8X, kita kuadratkan, dan jari-jari dalamnya itu X kuadrat dikuadratkan, dikalikan dengan delta X. Selanjutnya, dapat kita nyatakan menjadi integral 0 sampai 2, V dikalikan 8X dikurangi X pangkat 4 dx. Kemudian V-nya dapat kita keluarkan, dan 8X min X pangkat 4-nya kita integralkan. Menjadi 8X pangkat 2 per 2 dikurangi X pangkat 5 per 5 dengan batas atas dan batas bawahnya yaitu 2 dan 0. Batas atas dan batas bawahnya ini kita dapatkan dari titik potong dari kedua kurva ini. Dapat kita lihat bahwa ini titik potongnya yaitu terdapat di titik 0,0 dan ini juga di 2. Sehingga batas atas dan batas bawahnya adalah 2 dan 0. Selanjutnya, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Sehingga menghasilkan 16 min 32 per 5. Lalu kita samakan penyebutnya. Dan kita kalikan dengan V-nya, sehingga menjadi 48 V per 5. Lalu kita kalikan dengan V sama dengan 3,14 menjadi 30,16. Volume benda putar kulit tabung. Kulit tabung di sini maksudnya adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang suhu simetrinya berimpit. Apabila jari-jari tabung dalam adalah R1 dan jari-jari tabung luar adalah R2, sedangkan tinggi tabung adalah H. Seperti gambar berikut, R1 adalah jari-jari tabung dalam dan R2 adalah jari-jari tabung luar. Bagaimana cara mendapatkan volume kulit tabung? Yaitu Pi R2 pangkat 2 dikurang Pi R1 pangkat 2 kali H. Lalu kita faktorkan menjadi Pi dalam kurung R2 tambah R1 dikali dalam kurung R2 dikurang R1 kali H. Nah, kenapa di sini dikali 2 dan di sini dibagi 2? Karena untuk mendapatkan rumus volume benda putar kulit tabung dalam bentuk integral. Nah, bagaimana cara menghitung benda putar kulit tabung? Nah, pertama-tama kita potong di bagian ini, lalu kita buka dan kita bentangkan menjadi balok seperti ini. Nah, karena panjang balok ini sebelumnya adalah keliling dari lingkaran ini, maka jari-jari lingkaran ini adalah 2 pi R. Nah, maka panjang dari balok ini adalah 2 pi R dan lebarnya adalah delta R dan tingginya adalah H. Apabila kita potong daerah tersebut sehingga terbentuk jalur-jalur vertikal dan kemudian diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk sebuah benda putar dan tiap jalur akan membentuk sebuah benda yang menyerupai suatu kulit tabung. Contoh pada
garis ini, jika kita putar di sumbu Y, maka akan menjadi kulit tabung seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat rumus integralnya? Kita pakai rumus sebelumnya yang sudah kita sederhanakan, lalu tinggal diubah menjadi Pi sama dengan 2Pi integral tentu batasan A, B, X, F dalam kurung X kali dx. Oke, bodo amat. Contoh soal. Volume benda dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan X2 dan garis Y2 sama dengan 2X telah diputar melalui sumbu Y adalah diketahui Y1 sama dengan Y2. Y1 itu adalah X2 sama dengan Y2 adalah 2X. Lalu X2 dikurang 2X sama dengan 0. Dan kita faktorkan menjadi X dalam kurung X min 2 sama dengan 0. Maka menjadi X sama dengan 0 itu adalah Y1 atau X sama dengan 2 adalah Y2. Sebelum menghitung integral tertentu, hitunglah integral tertentunya terlebih dahulu. Lalu distribusikan X dengan 2X min X pangkat 2. Setelah itu gunakanlah sifat integral. Setelah menggunakan sifat integral, kita gunakanlah batasan 2 dan 0. Setelah itu ganti variabel X dengan 2 dan 0. Maka hasilnya adalah 16/3 min 4. Setelah itu sederhanakan menjadi 4/3 kali 2Pi. 4-nya dikalikan 2, maka hasilnya 8/3 Pi. Disederhanakan menjadi 8,37. Maka sumbu yang dikelilingi adalah 8,37.